dan rekan saya Adi Saputra. Nama media kami adalah PEDAS atau singkatan dari peredaran darah sederhana, di mana media ini sangat cocok digunakan pada kelas 5, tema 4, subtema 1, dan pembelajaran 1, di mana dalam buku tersebut pembelajaran IPA-nya memiliki 2 kompetensi dasar. Yang pertama yaitu 3.4, menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah pada manusia. Dengan indikatornya yaitu 3.4.1, menyebutkan organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia. Selanjutnya kompetensi dasar yang kedua yaitu 4.4, yaitu menyajikan karya tentang organ peredaran darah pada manusia. Dengan indikatornya yaitu 4.4.1, membuat karya organ peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah pada manusia dibagi menjadi 2, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri, aorta, pembuluh nadi, pembuluh kapiler, vena cava superior dan inferior, dan yang terakhir serambi kanan. Sedangkan peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, dan serambi kiri. Adapun fungsi atau peranan organ peredaran darah pada manusia, yang pertama itu jantung, berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua itu pembuluh darah, merupakan tempat mengalirnya darah baik dari jantung ke seluruh tubuh ataupun dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Dan yang ketiga itu paru-paru, merupakan atau berfungsi untuk menyuplai oksigen ke dalam darah. Adapun fungsi dari media kami ini ada 2, yaitu yang pertama agar siswa lebih memahami secara nyata dan detail tentang proses peredaran darah pada manusia, dan yang kedua agar menjadikan pembelajaran lebih efektif. Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk membuat media ini yaitu yang pertama alat ada pisau cutter, solder, lem tembak, lem alteco, dan lem kastol. Sedangkan bahannya yaitu ada 6 buah botol plastik bekas, 3 meter selang kecil, 2 buah ballpoint pegas, pewarna merah secukupnya, triplek, gotri kecil 2 buah, dan busa karet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Saputra, absen 37 dari kelompok 13. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang yang di buku pedoman kami, yaitu materi yang ke F. Gimana sih proses pembuatan media ini? Kita lanjutkan saja. Yang pertama itu kita ada botol, ini kan botol. Nah, kita lubangi kan dari ini ujungnya di sini dan lubangi di ujungnya di sebelah sini juga. Dan sini ya, lubangi ke 6 botolnya tersebut bisa menggunakan gunting, paku, dan yang lainnya. Cara melubanginya itu, gunting itu tersebut tuh panaskan dulu ke api, lalu bila sudah panas lalu kita masukkannya, lalu kita lubangi botolnya seperti itu. Nah, setelah itu siapkan triplex ini yang berukuran 60 x 30 rasanya ya. Siapkan triplex. Setelah itu yang langkah ketiga, siapkan botol-botolnya itu membentuk yang seperti ini. Nah, botolnya itu membentuk seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti itu. Setelah disusun botolnya itu, lalu sambungkan botol-botol yang sudah berlubang itu tadi dengan selang kecil. Masukkan selang ini ke botol-botol tersebut sehingga saling terhubung satu sama lain dengan selang itu tersebut. Setelah itu rekatkan botol-botol yang sudah diselangi itu tadi
ke tripleks sesuai gambar atau sesuai dengan sesuai dengan peredaran darah manusia itu sendiri, seperti ini. Nah, setelah ditempelkan botol-botol tersebut, lalu kita tempelkan yaitu kertas yang sudah diberi nama atau diberi keterangan, misalnya di sini ke paru-paru, atau enggak? Nah, paru-paru kan serambi kanan, serambi kiri, seluruh tubuh, dan yang lain sebagainya kita tempelkan menggunakan double tape, atau bisa juga menggunakan lem atau apa itu bisa juga. Nah, setelah ditempelkan semuanya, bagian-bagian ada yang pembuluh darah ini sebagainya, lalu masukkan air. Dia tuh di sini air yang berisi cairan darah tersebut. Ya, mungkin itu saja proses pembuatan media pedas ini atau peredaran darah sederhana ini. Lanjut ke panduan penggunaan medianya yang B. Panduan penggunaan media. Pertama-tama kenalkan dulu bagian-bagian yang ada media saya ini. Yang pertama itu dan peran-perannya yang terdapat pada media kita ini. Pertama itu ada paru-paru, ada serambi kiri, ada bilik kiri, maaf ya videonya kayak gini, ada seluruh tubuh, bilik kanan, dan serambi kanan. Ini serambi kanan. Nah, apabila salah satu itu ditekan, misal yang di bilik kiri ini, nah bilik kiri ini ditekankan, maka aliran darah itu akan masuk ke seluruh tubuh. Nah, seluruh tubuh itu melalui pembuluh nadi. Di sini saya beri keterangan ada pembuluh nadi. Ya, lanjut di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara panduan penggunaan media yang kami buat ini. Pertama-tama perkenalkan dulu bagian-bagian yang berperan dalam media pedas kami ini. Contohnya itu seperti di sini ada paru-paru, ada pembuluh balik paru-paru, serambi kiri, bilik kiri, ada pembuluh nadi, dan ada seluruh tubuh, pembuluh balik, bilik kanan, dan serambi kanan. Nah, itu tadi kan bagian-bagian yang berperan dalam media pedas kami atau peredaran darah sederhana kami. Selanjutnya yang kedua ada tekan salah satu botol bilik kiri jantung. Nah, bilik kiri jantung ini yang ini. Nah, apabila kita tekan bilik kiri jantung ini, airnya itu perumpamaan saja ya. Airnya itu akan mengalir melalui pembuluh nadi dan menuju ke seluruh tubuh. Nah, setelah ke seluruh tubuh, peredaran darahnya tadi akan masuk lagi ke serambi kanan, selangnya serambi kanan, dan menuju lagi ke bilik kanan. Nah, sebaliknya apabila kita menekan yang di bilik kanan ini, kita tekankan kayak dipompa gitu.
ditekan melalui bilik kanan, darah itu akan mengalir ke paru-paru. Nah, selanjutnya melalui pembuluh balik paru-paru. Nah, setelah ke paru-paru ini masuk lagi ke serambi kiri dan seterusnya kembali ke bilik kiri lagi. Nah, penjelasannya ketika salah satu bilik ditekan akan terjadi simulasi proses peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan seluruh tubuh. Saat proses ini terjadi, saya tuh bisa menjelaskan kemana saja aliran air darah itu mengalir. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan media pedas ini. Yang langkah awalnya yaitu kita tuh sebagai seorang guru itu menggunakan model group investigation, yang mana kita kelompokkan anak itu dalam beberapa kelompok. Selanjutnya setelah kita membentuk kelompok kepada anak, kita menampilkan media kita, yaitu media pedas ini, kepada anak untuk setiap kelompok itu menganalisis apa-apa saja yang terdapat dalam media pedas ini, seperti ada paru-paru, serambi kiri, serambi kanan. Nah, seperti itu, dan anak itu disuruh menganalisis apa saja yang terdapat dan fungsinya, beserta fungsinya apa saja fungsi dari bagian-bagian media itu. Siswa juga dapat mencari tahu apa fungsi buku itu tersebut di buku siswa, dan kalau diperbolehkan di internet bisa menggunakan internet juga. Nah, setelah semua kelompok itu selesai, setelah itu guru itu menyuruh para siswa untuk bisa berdiskusi dalam kelompoknya apa-apa saja yang terdapat dan bagaimana fungsinya. Nah, setelah selesai semua kelompok mendiskusikan, menganalisiskan tentang bagian-bagian media pedas itu tersebut, salah satu dari perwakilan kelompok itu bisa maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusinya atau hasil analisis dari kelompok itu tersebut. Nah, setelah semua kelompok mempresentasikan media analisis dari media ini tersebut, itu guru di akhir memberi penguatan. Nah, setelah itu si guru itu bisa menjelaskan atau tentang media pedasnya ini. Sekian dan terima kasih.